Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini ngobrol santai sambil ngopi. Nah, kali ini kita akan membahas tema di manakah siksa kubur dan neraka itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa siksa kubur dan neraka itu setelah kita mengalami kematian atau setelah kita meninggal, baru siksa kubur dan neraka itu kita alami atau dimensinya di dimensi akhirat. Seperti apa kira-kira tuh, Pak? Ya, sangat menarik ya temanya. Ya. Dan mungkin rada ngeri-ngeri sedap karena sebelumnya kita mempercayai bahwa setelah kita mengalami kematian dan dimasukkan ke liang lahat atau liang kubur, maka setelah para penghantar jenazah melangkah 7 kali, maka disitulah malaikat Munkar wa Nakir akan bertanya, man robuka, Ya. dan seterusnya. Dan ketika kita tidak menjawabnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Ya. Nah, kita urai secara ilmiah ya. Di luar sana meyakini bahwa di alam kubur kita akan mendapatkan siksa. Ya. Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Ya. Nah, bahkan di luar sana ketika seseorang telah mengalami kematian dan banyaknya amal buruk yang dilakukan, maka akan ketemu yang namanya neraka yang digambarkan dengan bara api. Nah, secara logika, ketika ruh telah terlepas dari jasmani, apakah ruh itu bisa disiksa? Ya. Karena tidak lagi menempati wadah ya. Tidak sedangkan ruh itu sudah tidak menempati wadah atau jasmani. Iya, karena sudah terpisah. Ya, karena sudah terpisah otomatis kan ketika kematian datang atau ajal datang itu otomatis yang namanya ruhani sudah terlepas dari yang namanya jasmani. Nah, jadi siapakah yang merasakan siksa kubur dan neraka itu? Kan gitu. Ya. Nah, sedangkan ruhani itu sudah terlepas dari jasmani. Nah, yang akan merasakan sakitnya karena disiksa itu bukan ruhani. Bukan ruh. Bukan ruh. Ruhani dan ruh itu sama ya. Hanya saja ruhani itu kata dasar, ruh itu kata dasar dari ruhani itu kata dasar dari ruh. Nah, ketika ruh kita sudah terlepas dari yang namanya jasmani, otomatis ruh itu sudah tidak lagi terpenjara. Dalam arti sudah terbebas. Nah, makanya dulu pun kita sempat meyakini bahwa ketika kita sudah memasuki alam kubur atau liang lahat,
kita akan ditanya malaikat munkar wa nakir, dan ketika kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Secara logika nih ya, jasmani itu sudah mengalami kematian dalam arti sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jangankan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir ya. Ya. Mulutnya sudah terkunci, matanya sudah buta, telinganya pun sudah tuli. Nah, apakah sebodoh itu malaikat munkar wa nakir akan menanyakan man robuka kepada bangkai? Ya. Tidak semudah itu kan, atau dalam arti tidak sebodoh itu. Makanya kemarin kita sempat bahas bahwa pertanyaan alam kubur mesti kita temukan jawabannya saat kita masih hidup di dunia. Nah, jadi siksa neraka atau siksa kubur dan neraka itu ya di sini saat ini. Saat ruh masih menempati jasmani. Nah, di antara ruh dan jasmani itulah ada jiwa. Nah, makanya dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Tapi dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Ya. Nah, kenapa tadi saya bilang yang merasakan siksa kubur dan neraka itu adalah saat kita di sini, masih di dunia. Dan siapakah yang merasakan siksa kubur dan neraka itu? Itulah yang disebut jiwa. Maka ketika kita merasakan sedih, sengsara, terharu, itulah yang dirasakan oleh jiwa. Maka jiwa itu akan tersiksa. Tersiksa dengan yang namanya penderitaan, kesedihan, kedukaan, dan lain sebagainya. Nah, maka saya pastikan bahwa siksa kubur adalah hanya cerita fiktif dan omong kosong. Nah, untuk itu kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan ceramah-ceramah yang nggak jelas. Nalar kita harus main agar kita berpikir dengan cerdas. Karena nggak mungkin ruh itu bisa dikubur dan akan mengalami penyiksaan di dalam kubur. Makanya yang ada itu rumah sakit jiwa, Pak ya, bukan rumah sakit ruh. Nah, karena yang sakit itu jiwanya sebenarnya. Yang sakit itu jiwa, bukan ruh. Makanya ketika jiwanya sakit, itulah dia sedang mengalami siksaan sebenarnya, Pak ya. Nah, jadi si jiwa itulah yang mengalami guncangan. Ya. Dalam arti tersiksa kan? Tersiksa. Baik itu dari siksaan akibat dari penderitaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Maka jiwa itulah yang akan merasa tersiksa. Ya. Nah, ini benar-benar logika ya. Dalam arti mudah dicerna oleh akal. Ya. Jadi kita itu jangan mudah dibodoh-bodohin sama ceramah-ceramah yang gak jelas. Bahkan ditakut-takutin sama ceramah-ceramah yang gak jelas. Kita harus berpikir cerdas. Ya. Nah, memang kita pun dulunya bagian daripada mereka yang meyakini bahwa di alam kubur kita akan mendapatkan siksa kubur ketika kita tidak bisa menjawab
pertanyaan nakir. bukan wanakir ya, munkar wanakir. Nah, itu memang dogma atau doktrin yang selama ini melekat dalam kehidupan umat Islam. Ya. Makanya mereka beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena takut siksa kubur dan neraka. Ya. Dan ibadah mereka pun bukan karena Allah, tapi hanya ingin mendapatkan surga. Nah, sedangkan surga dan neraka buat mereka itu nanti. Ya. Beda dengan kita yang sudah masuk sekolah ini, Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, surga dan neraka itu mesti kita temukan saat kita masih di dunia. Nah, karena setelah kita mengalami kematian, maka kita akan masuk ke kenyataan yang lebih nyata. Ibaratkan kita mimpi. Mimpi itu adalah kenyataan. Ya, di alam mimpi. Di alam mimpi. Ya. Kenapa bisa dibilang mimpi adalah alam kenyataan di alam mimpi? Contoh, ketika kita bermimpi dikejar anjing, kita pun akan lari ya, dan ketakutan. Itu artinya akalnya jalan, panca inderanya pun berfungsi. Ya. Nah, tapi ketika kita sudah terbangun dari mimpi, maka kita akan mengalami kenyataan yang lebih nyata. Ya. Dan mimpi itu adalah fata morgana. Ya. Oh, mimpi. Hanya sebatas mimpi. Begitu juga ketika kita mengalami kematian dan memasuki alam akhirat, maka kita akan mengalami kenyataan yang lebih nyata. Dan alam akhirat pun berlapis-lapis. Ya. Yang kata Nabi 7 lapis atau 7 dimensi. Ya. Yang ujungnya alam akhirat. Nah, dari alam akhirat itulah ketika kita naik dari dimensi ke dimensi, itulah yang disebut Mi'raj. Ya. Mi'raj itu bukannya naik ke langit secara fisik, tapi Mi'raj itu naiknya dimensi dari alam sadar ke alam atas sadar. Nah, ketika kita sudah memasuki alam akhirat atau alam atas sadar pun berlapis-lapis, yang ujungnya alam maha sadar. Ya. Nah, disitulah ketika kita sudah mencapai yang namanya alam maha sadar, disitulah yang disebut wukuf. Ya. Wukuf itu sampai terhenti. Terhenti ya. Ya kan? Sama pada saat kita mimpi, ketika kita terbangun berarti sudah wukuf, Pak ya. Nah, sudah mentok ya. Sudah mentok. Dalam arti cerita mimpi sudah berakhir. Ya. Begitu kan? Nah, ini yang disampaikan di luar sana, dalam arti ceramahnya ceramah-ceramah konyol. Mereka hanya meyakini cerita yang ditulis, lalu mereka baca, dan mereka hafalkan, lalu mereka ceritakan. Ya. Jadi, apa yang mereka ceritakan adalah cerita yang diceritakan. Makanya ketika kita sudah ketemu yang namanya guru rohani yang ada di balik ulil amri minkum, hanya senyum-senyum saja ketika kita mendengar ceramah-ceramah yang konyol seperti itu. Bukan kita mentertawakan, tapi itu adalah pengalaman pribadi ketika kita belum masuk sekolah ini atau tarekat ini. Nah, makanya kita itu jangan terhenti untuk belajar. Ya. Belajar, dan terus belajar. Karena dunia ini adalah tempat untuk belajar.
Bahkan kita sering mendengar apa ya? Apa yang dibilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya kita jangan terhenti di satu pemahaman. Nah, kalau ketika kita terhenti di satu pemahaman, ketika ada pemahaman baru dalam arti tidak kita pahami atau tidak kita mengerti, maka dengan spontan atau dengan apa ya, penilaian yang tidak pernah dipikirkan makna dari pemahaman yang tidak mereka pahami, akan menganggap bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang asing, pemahaman yang baru, bahkan dibilang pemahaman itu sesat dan menyesatkan. Nah, sedangkan ketika mereka memvonis atau mengklaim ajaran itu sesat, mereka sendiri pun tidak pernah menunjukkan mana yang benarnya. Nah, itu suatu kebodohan bagi orang-orang yang selalu memvonis suatu ajaran atau pemahaman yang tidak mereka pahami dan tidak mereka mengerti, langsung mengklaim bahwa ajaran itu ajaran sesat. Nah, ibaratkan anak sekolah TK, ketika kita kasih pelajaran SMA, anak TK itu akan kebingungan, blank, karena tidak paham. Karena apa? Karena tidak paham. Tetapi ketika anak TK itu sudah melewati TK-nya, SD-nya, SMP-nya, dan ada di tingkat SMA, oh ini loh pelajaran SMA. Nah, makanya syariat dan hakikat itu adalah apa ya? Tingkatan, dalam arti syariat mestinya naik ke tarekat, ke hakikat. Nah, jangan mentok di syariat. Jangan mentok di syariat. Makanya Gus Dur pun waktu ini ya ada puji-pujiannya, jangan hanya mentok di syariat, blokok. Nah, itu artinya kita itu jangan mentok di ilmu syariat, karena syariat itu baru cerita atau dalam proses untuk memasuki tingkatan yang berikutnya. Dan sebenarnya juga seharusnya itu dibalik, Pak ya. Harusnya marifat dulu. Nah, karena kan agama itu awaludin marifatullah, awal mengenal Tuhan itu seharusnya adalah mengenal Tuhan. Harusnya marifat dulu, baru ke bawah ya. Cuman harusnya dibalik ya. Hasil dari dua gaya atau resultante itulah menghasilkan ma'rifat antara syariat dan hakikat. Maka menghasilkan dua resultante dalam arti ma'rifat. Nah, kembali lagi ke tema awal ya, bahwa siksa neraka atau siksa alam kubur itu ya di sini saat kita masih di dunia. Nah, karena kemarin sudah kita sempat bahas juga ya, alam dunia ini ujungnya adalah kematian. Nah, dan kematian itu bisa ditempuh dengan dua jalur ya, bisa dikatakan dua jalur. Ada jalur umum, yaitu mati dalam kematian jasmani, dan ada jalur hakikat yang kita sebut
mati secara hakikat. Ya. Mati secara hakikat itu mengalami mati sebelum mati. Karena tidak ada manusia, jin dan manusia yang mampu melewati batas antara langit dan bumi. Ya. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Ya. Dalam arti ketika kita sudah menggandeng faktor Tuhan atau faktor mutlak yang datangnya dari yang maha mutlak, maka disitulah kita pun dimutlakan juga, dalam arti kita diberi kekuatan akan kekuatan Tuhan itu sendiri. Ya, sebagaimana dulu cerita Nabi Muhammad ketika Mi'raj menggunakan burak, Pak ya. Ya. Burak itulah faktor Tuhan sebenarnya ya. Burak itulah yang disebut faktor Tuhan atau faktor mutlak dari yang maha mutlak. Ya, artinya harus disertai Tuhan. Nah, jadi ketika kita ingin Mi'raj dalam arti naik dimensi, itu harus dengan kekuatan Tuhan. Ya. Atau yang disebut faktor mutlak itu sendiri. Karena kalau menggunakan manual kita sendiri nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Makanya ada keterangan tidak akan mampu jin dan manusia untuk melewati batas antara bumi dan langit. Karena manusia dan jin ujungnya adalah kematian. Jadi kesimpulannya, siksa kubur dan neraka itu di dunia dan saat ini juga, ya. Pak ya. Karena ruh itu tidak akan pernah mengalami namanya siksaan, Pak ya. Tidak akan mengalami siksaan dalam arti tidak akan mengalami sakit, ya. Tidak akan mengalami siksa dan lain sebagainya, karena ruhani itu adanya di alam akhirat. Ya. Alam akhirat itu hanya ya satu dimensi. Di akhirat ya di akhirat saja. Ketika naik dimensi ya di dimensi itu. Artinya dia tidak berwujud lagi di alam. Ya. Jadi di akhirat itu tidak lagi ada dua dimensi. Nah, yang ada dua dimensi itu ya di sini. Saat kita masih ada di dunia. Ya. Makanya ada dunia dan akhirat. Nah, ketika kita sudah masuk ke akhirat, sudah tidak lagi dunia kan? Dalam arti cuman satu dimensi, yaitu akhirat. Makanya gitu. Kata Profesor Kadirun Yahya, selesaikanlah karmamu selagi kau masih hidup di dunia. Saat masih di dunia. Ya. Iya, betul. Karena masing-masing kita membawa karmanya masing-masing. Ya. Sesuai di kehidupan yang masa lalu. Karena sebenarnya kita telah mengalami berulang kali kehidupan, Pak ya. Karena ruhani kita ya, ruhani yang tidak menemukan jalan untuk pulang, ya tidak akan bisa pulang. Nah, maka bersyukurnya kita dipertemukan di sekolah ini atau di tarekat ini, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, diajarkan metodologi agama, bagaimana ruh itu bisa pulang, bisa tahu jalan pulangnya, bisa ketemu ulil amri minkum, bisa ketemu Rasulullah di zaman ini saat ini juga. Karena sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sungguh telah datang seorang Rasul dari kaummu sendiri. Nah, makanya Tuhan menyuruh kita carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita disuruh mencari wasilah itu, di mana yang sering kita bahas bahwa wasilah itu adalah satu sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Yang dibaliknya ada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa lewat utusannya. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa siksa kubur dan neraka itu di sini saat kita masih di dunia. Dalam arti ketika kita masih di dunia itu ada
jasmani, jiwa, dan rohani. Nah, jasmani pun tidak mengalami penyiksaan sebenarnya, tidak tersiksa. Ya. Yang tersiksa itulah jiwa. Ya, jiwa itu antara jasmani dan rohani. Di tengah-tengahnya itulah jiwa yang mengalami siksaan itu, Pak ya. Tapi ketika kita sudah mengalami kematian, yang namanya jasmani, jiwa, dan rohani itu sudah terpisah. Makanya jangan pernah percaya dengan yang namanya ceramah-ceramah yang kocak dalam arti tidak jelas. Atau tidak menunjukkan jalan ya. Tidak menunjukkan jalan. Rohani itu bagaimana agar rohani kita terbimbing, dalam arti terbimbing untuk menuju kepada yang maha rohani. Atau kembali ke asalnya. Ya, kembali kepada yang maha rohani itu dalam arti kembali ke asal. Ya, karena asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya ruh itu dari yang maha ruh atau Allah itu sendiri. Gitu. Jadi belajarlah dengan cerdas dan berpikirlah dengan cemerlang. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan ceramah-ceramah yang enggak jelas, yang akan membuat doktrin atau dogma dalam kehidupan beragama. Ya. Makanya orang-orang di luar sana melaksanakan ibadah itu bukan semata-mata karena Allah, tapi melaksanakan beribadah itu karena untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan surga, dan itu pun nanti. Itu yang memang pernah kita alami dulu sebelum masuk sekolah ini, tarekat ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan sekolah ini, sekolah tarekat Kodim, tarekat Arwah, tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara. Di sini kita semua menemukan jawaban apa yang selama ini kita cari. Ya, jadi di sini itu diajarkan praktek, Pak ya, bukan artinya praktek untuk membuktikan ayat-ayat Tuhan atau ayat-ayat Allah yang di dalam kitab mushaf. Nah, ya. Sekalipun kita tidak menyampaikan mushafnya ya. Tapi apa yang kita sampaikan semua ada di kitab mushaf atau Quran mushaf. Silakan dicari sendiri. Silahkan cari ayatnya sendiri. Jangan mau dijejelin aja. Berusaha dong kan gitu. Karena ketika kita pun untuk dipertemukan sekolah ini ada usaha. Betul. Itu mencari, belajar memahami, akhirnya ujung-ujungnya kita dipahamkan. Ya. Nah, ketika kita sudah dipahamkan, akhirnya kita terpahamkan. Ya. Tuh. Karena rahmat Tuhan itu akan turun ketika dijolok. Nah, ketika kita ada usaha untuk mencari, pasti Allah tunjukkan jalannya. Iya. Ketika kita betul-betul mencari sampai ketemu, maka pasti Allah menghendaki atas usaha kita untuk mencari, Pak ya. Iya. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara-saudari di luar sana, mari kita sama-sama belajar, terus belajar sampai kita ketemu apa yang kita cari, belajar tentang mengenal diri, karena barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah, jadi mengenal diri itu yang mana? Ya. Nah, karena selama ini mungkin masih banyak yang bertanya, diri yang sebenar-benarnya diri itu apa? Diri yang sebenar-benarnya diri itu adalah ruh. Nah, ketika kita sudah mengenal ruh, maka ruh itu
akan apa ya, bukan ketika iya, ketika kita sudah mengenal ruh, maka ruh itu akan dikenalkan kepada yang namanya guru ruh atau guru rohani. Nah, ketika ruh telah ketemu yang namanya guru rohani, maka rohani itu akan terbimbing, tertunjuki, dan dihantarkan oleh guru rohani untuk mencapai yang maha rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, mari kita terus belajar untuk mencari jati diri yang sebenar-benarnya diri, agar kita bisa kembali kepada yang memberikan kehidupan ini. Karena adanya kehidupan itu karena adanya hidup. Jadi hidup itulah yang menghidupkan. Maka temuilah hidup itu. Yang hidup itu apa? Ruh. Karena ketika ruh sudah terlepas dari yang namanya jasmani, itu namanya sudah tidak ada lagi kehidupan, dalam arti kematian yang ada. Nah, ketika jasmani sudah ditinggalkan oleh rohani, maka jasmani itu akan disebut dengan yang namanya bangkai. Oke, mungkin demikian percakapan kita pada pertemuan kali ini, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.